Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Cak Tutan. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022. Namun teman-teman, yang harus diperhatikan adalah sebelum melakukan pendaftaran ada hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk menjadi calon peserta PPG tahun 2022 berdasarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pertanggal 4 Februari tahun 2022. Kemudian terkait informasi dan persiapan seleksi administrasi PPG tahun 2022, teman-teman, yang perlu kita perhatikan pertama adalah data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan atau Dapodik ya, tanggal 30 Januari 2022. Kemarin sudah informasikan bahwa sinkronisasi Dapodik itu sebelum tanggal 30 Januari 2022. Kemudian yang kedua, calon peserta terdiri dari atas dua kategori, yaitu A, guru yang diangkat sampai tanggal 31 Desember 2015. Maka kalau dia terjaring, maka PPG-nya selama 3 bulan. Kemudian yang B teman-teman, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019. Kalau dia tertarik, maka PPG-nya 6 bulan. Yang ketiga, peserta program PLPG yang terdapat belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Keempat, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman https://ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Jadi teman-teman yang belum punya akun SIM PKB atau belum melakukan aktivasi SIM PKB, segera teman-teman untuk melakukan aktivasi SIM PKB. Teman-teman bisa melihat pada video di channel ini sebelumnya itu. Kemudian yang kelima, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4. Jadi sesuai kualifikasi kita teman-teman ya. Keenam, persyaratan, tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 serta daftar linearitas tertentu tertera pada lampiran 1 dan 2. Nanti akan ada dijelaskan ya teman-teman ya, itu syaratnya, tata caranya seperti apa, kemudian jadwalnya nanti akan dijelaskan itu di surat edaran ini teman-teman itu. Kemudian teman-teman, persyaratan seleksi administrasi. Persyaratan seleksi administrasi itu bagi peserta ya, calon peserta itu. Yang pertama adalah guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Jadi teman-teman yang sudah sertifikasi tidak usah ikut, jadi usah daftar ya. B, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Dapodik. C, memiliki NUPTK. D, telah diangkat menjadi guru sampai dengan tanggal 1 Januari 2019. Teman-teman yang sesudah Januari 2019 itu tidak bisa mendaftar ya. Tidak bisa mendaftar. Kemudian C, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. F, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir ya. G, kemudian berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. H, sehat jasmani dan rohani. Itu teman-teman bisa dibuktikan itu dari rumah sakit ya. Surat dari rumah sakit, bebas narkotika, psikotropika dan zat
adiktif lainnya atau nafsa, itu juga bisa dibuktikan dari rumah sakit ya. Kemudian yang J, berkelakuan baik, itu bisa dibuktikan dengan surat dari kepolisian teman-teman ya. Yang kedua, persyaratan administrasi yang harus kita persiapkan teman-teman. A, hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 asli. Kalau tidak asli bisa fotokopi tapi legalisir perguruan tinggi. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. B, hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru, itu asli ya teman-teman ya. Kalau tidak asli, fotokopi dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota. C, hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli ataupun fotokopi yang dilegalisir atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir, tahun 2020, 2021 dan tahun 2001, 2002 bagi guru non PNS asli atau fotokopi legalisir. SK tersebut dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota, BKD untuk PNS, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberikan kewenangan. Ketua yayasan untuk guru tetap yayasan, itu ya swasta ya, swasta. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota, BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. D, hasil pindah scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2021 dan 2021-2022 asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh kepala sekolah. C, hasil pindah scan fakta integritas yang ditandangani oleh atau bermaterai 10 ya, bermaterai 10.000. Ini nanti akan tersedia teman-teman ya. Fakta integritas ini tersedia oleh sudah disediakan di halaman ini. Nanti saya perlihatkan dulu. Form fakta integritasnya. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini di lampiran ketiga. Di lampiran ketiga itu fakta integritas, ada nama, kemudian NIP bagi yang PNS atau NIK yang belum PNS, kemudian tanggal, tempat tanggal lahir, NOPTK, unit kerja dan alamat unit kerja. Teman-teman nanti bisa mengisi form ini ya sesuai dengan identitas. Kemudian ini adalah calon peserta PBG dalam jabatan atau tanda tangan ya yang bermaterai 10.000. Kemudian NIP-nya bagi PNS dan juga NIK bagi yang non PNS ya. Kemudian tata cara pendaftaran teman-teman itu nanti akan dimulai pada tanggal 10 sampai tanggal 23 Februari, yaitu di halaman ppg.kemdikbud.go.id, itu menggunakan akun SIM PKB ya. Kemudian guru tersebut membuka situs untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB. Yang kita lakukan teman-teman itu nanti akan mengupload semua ijazah atau scan ijazah termasuk kesehatan dan juga SKCK dari kepolisian itu maka teman-teman harus mempersiapkan segalanya itu. Yang ketiga, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linier dengan program studi jurusan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4. Nanti teman-teman LPMP akan melakukan verifikasi dan validasi terkait berkas-berkas yang sudah diupload oleh kita, apakah memang sesuai atau tidak. Maka itu ada 3 kategori teman, ada 3 kategori apakah memang sesuai atau tidak, itu disetujui, kemudian ditolak permanen dan juga tolak perbaikan. Kalau disetujui maka teman-teman itu sudah dipastikan menjadi calon seleksi peserta PPG. Tapi kalau tolak permanen itu sudah tidak bisa melakukan perbaikan. Yang ketiga teman itu adalah tolak perbaikan. Itu kemungkinan bisa
salah mengambil kualifikasi jenjang PPG-nya itu, teman-teman. Kemudian jadwal dan pendaftaran dan seleksi administrasi itu nanti akan dibuka pada tanggal 10 sampai tanggal 23 Februari, teman-teman. 10 sampai tanggal 23 Februari. Kemudian perbaikan berkas itu tanggal 10 sampai tanggal 25. Profil oleh petugas itu tanggal 10 sampai tanggal 28. Setelah ini semuanya dilakukan, maka nanti pada tanggal 4 Maret itu akan pengumuman seleksi administrasi yang sudah kita lakukan. Makanya teman-teman harus dipersiapkan segala mungkin supaya tidak repot di kemudian hari ya. Jadi ini teman-teman ya, ini jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi. Maka sebelum itu teman-teman harus mempersiapkan berkas-berkas yang diminta, itu yang diminta untuk melakukan upload. Kemudian terakhir teman-teman itu adalah linearitas. Linearitas maksudnya teman-teman itu jenjang PPG, bidang studi PPG yang kita pilih itu harus sesuai dengan ijazah kualifikasi kita atau ijazah kita atau kualifikasi kita. Kalau misalnya bahasa Inggris, jenjang ijazah kita bahasa Inggris, maka yang dipilih teman-teman adalah bahasa Inggris. Jangan pilih PPKN, artinya harus sesuai dengan jenjang atau kualifikasi yang kita miliki. Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.